Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yuk bersama kita mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti semua kita terberkati, damai Tuhan menyertai kita. Lewat puji-pujian ini, semua Bapak Ibu dikuatkan. Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kesetiaan Tuhan akan kita rasakan seumur hidup ini. Amin. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku saat keadaanku tak sejalan denganmu. Tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hatiku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Terberkati dengan pujian ini. Saya Pastor Bos sekali lagi, biar semua kita dikuatkan. Yang baru bergabung juga boleh bisa mendengar pujian ini, bahwa dalam hidup kadang ada yang tidak sejalan atau tidak ngerti hati kita. Tapi sebagai manusia yang percaya pada Tuhan, kita belajar tetap bersyukur. Yuk, ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur selalu
Dalam keterbatasanku kasihan, dalam pergumulanku kasihan. Ada rencana yang indah Tuhan sediakan bagi kita saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang setia. Saat sekelilingku tak mengerti hidup, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu belajar bersyukur yuk. Sekalipun kita mungkin ada di keadaan yang sulit saat ini. Ku bersyukur selalu dalam keadaan yang sulit. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku saat keadaanmu tak sejalan denganmu. Belajar ya, tetap naikkan syukurmu. Dia Tuhan yang mengerti. Saat sekelilingmu tak mengerti hatimu, tetap naikkan syukurmu. Dia Tuhan yang mengerti. Saat keadaanku apapun aku mau bersyukur. Saat keadaanku apapun yang terjadi, aku mau berkata, Tuhan, Engkau selamanya baik bagi kami. Tetap naikkan syukur. Dia Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hatiku, tetap naikkan syukurmu. Dia Tuhan yang mengerti. Tetap naikkan syukurmu. Tetap hatiku percaya, tetap
Aku kan berkata, Tuhan Yesus terbaik, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus selama-lamanya, bagianku milikku yang aku kasihi. Amin. Puji Tuhan, shalom. Wah, terima kasih banyak ini. Bukan hanya yang hadir banyak, tapi ada abang-abang ganteng. Apalagi itu, bapak-bapak ganteng, ibu-ibu ganteng, ibu-ibu cantik. Ya, karena di TikTok personally ada abang ganteng ini. Wah, apa ya, banyak banget kasih gift-giftnya. Halo semuanya, makasih banget, makasih semuanya. Puji Tuhan, nona cantik, iya. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita ini banyak banget yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita pengen inginkan gitu. Tapi kita belajar untuk selalu bersyukur sekalipun keadaan tidak seperti kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Iya, seperti pujian tadi, siapa yang merasa terberkati? Puji Tuhan. Pujian tadi itu kaya makna yang menguatkan, ya. Puji Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan hari ini seperti apa yang pernah dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, ada situasi sulit yang dia hadapi. Tetapi di situ dia tetap bersyukur, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tidak berpaling kepada sesembahan yang lain, bahkan sekalipun dia diancam oleh kematian, dia tetap berkata, aku mau setia kepada Tuhan Yesus. Langit dan bumi akan berlalu, umur kita bertambah. Bapak Ibu yang sudah dikasih umur banyak, 50, 60, 70, syukur. Syukur itu bukan berarti kita akan hidup selamanya di dunia. Syukur karena Tuhan percaya kita banyak umur di dunia, tetapi suatu hari kita pasti akan berpulang ke pangkuan Bapa. Doa kesembuhan itu banyak menolong orang, menguatkan, memulihkan. Banyak yang bersaksi disembuhkan. Tetapi kita harus bersyukur bahwa namanya umur manusia itu semua ada batasnya. Bapak Ibu sekalian yang divonis dokter ada gangguan pada fungsi ginjal atau ada sel kanker di tubuh Bapak Ibu sekalian, sisa umur anugerah hidup yang Tuhan kasih ini, jangan sedih lagi ya, tetapi sejak hari ini bersyukur. Gunakan waktu yang terbaik, quality time untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan bersama keluarga.
Puji Tuhan, mau yang sehat, mau yang lemah, suatu hari kita akan tinggalkan dunia ini. Nah, sekarang kita mau untuk belajar selain bersyukur, kita juga mau belajar bagaimana kita mengucapkan sesuatu yang kita percaya, bukan apa yang kita takutin. Jadi semacam ada namanya konsep pembalikan. Ucapkanlah apa yang kamu percaya dan jangan kamu ucapkan apa yang kamu takuti. Yuk kita sekarang time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nanti setelah renungan firman Tuhan, Pastor baca dari kitab Daniel pasal 3. Nanti kita akan berdoa memberkati air minum dan juga berdoa memberkati tubuh dan kesehatan Bapak Ibu atau orang tua, saudara-saudara sekalian, atau anak-anak mungkin yang lagi sakit. Saya percaya lewat live streaming doa-doa kesembuhan ini memberkati ribuan bahkan jutaan orang, membawa sukacita di hati, semangat yang baru di jiwa, dan kekuatan kesehatan di tubuh kita. Amin. Let's go, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga, ya, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-30. Puji Tuhan. Kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-30. Di sini ceritanya, kisah ini bagaimana ada Raja Nebukadnezar yang memberikan perintah supaya jangan menyembah Tuhan. Sementara Sadrak, Mesak, Abednego ini, dia adalah orang yang cinta Tuhan. Nah, disinilah mulai terjadi sebuah keadaan yang sulit. Satu sisi dia tinggal di negeri yang punya aturan tidak boleh menyembah Tuhan, tetapi harus menyembah patung yang dibuat oleh raja. Tapi sisi lain ada orang-orang dikatakan namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Dia cinta Tuhan. Disinilah keadaan yang sulit. Keadaan tidak sejalan dengan hatinya. Dan kadang-kadang untuk memilih setia memang resikonya tinggi. Bahkan ancamannya adalah maut dan kematian. Tapi sikap daripada Sadrak, Mesak, Abednego ini akan menjadi penguat bagi kita supaya kita juga belajar bagaimana mempraktikkan iman kita dalam kehidupan kita hari-hari ini. Pastor baca ya, Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 30. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Elohim, jika Tuhan yang kami puja sanggup untuk melepaskan kami, jika Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tetap tidak akan memuja dewa Tuanku atau alias patung yang dibuat oleh Raja.
dan tidak akan menyembah patung emas, bahkan jangan patung biasa, patung dari emas murni sekalipun yang Tuanku dirikan itu, kami tetap tidak akan berpindah, bergeser iman kami tidak akan menyembah kepada patung emas itu. Ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Api pembakaran, lubang api itu udah panasnya luar biasa. Karena kesel melihat iman orang-orang ini loh, tidak goyah sekalipun mau dipanggang hidup-hidup. Maka dia bilang, panaskan 7 kali. Wow. Ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk ikat Sadrak, Mesak, Abednego, dan lalu mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka. Jadi dengan pakaian lengkap langsung diikat. Dan setelah itu dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego. Perhatikan, pikirkan panasnya api yang membara itu dalam ungkup itu, sampai di bibirnya saja atau di atasnya saja algojo yang melempar ke dalam ungkupan api itu yang menyala-nyala. Algojonya saja di bibirnya, di mulutnya itu mati terpanggang. Jadi yang melempar saja itu mati terpanggang saking panasnya. Itu baru di bumbungannya, belum di dasarnya. Segitunya jahatnya orang ini yang dirasuk oleh roh jahat, menentang iman daripada Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Segitu menyala-nyalanya emosinya, tidak senang hatinya melihat Sadrak, Mesak, Abednego menyembah Elohimnya, menyembah Tuhannya. Sampai dia panaskan segitu orang-orang di sekelilingnya yang mendekat di bibir itu, hendak membuangnya, itu mati terpanggang lebih dahulu. Apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Setelah dia dibuang di nyala api itu, ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala. 23, 24 sekarang. Kemudian setelah jatuh tentu harusnya secara manusia, kalau kita berpikir di atas saja itu mati terpanggang. Jadi sebelum jatuh sampai ke dasar harusnya sudah habis tuh rambutnya, bajunya, talinya, karena panasnya.
Jadi sebelum jatuh ke dasar ungkupan api pun seharusnya sudah mati. Tetapi ayat 24 di sini kisahkan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, ya benar raja. Katanya tetapi ada 4 orang, tadi kan 3, sekarang kok jadi 4 ya? Yang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka loh. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kita sama-sama meyakini ini adalah nyata pertolongan Tuhan. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkata ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Tuhan yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Maka berkatalah Raja Nebukadnezar, terpujilah Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, berani melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Tuhan manapun kecuali Elohim Tuhan mereka. Wow. 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Tuhan yang lain, yang dapat melepaskan umatnya secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi luar biasa ketika kita berani menyatakan iman kita, ketaatan kita kepada Tuhan, tidak mau ditukar atau diiming-iming dengan apapun juga. Tuhan bisa mengangkat hidupku dan hidupmu ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan bisa mempromosikan Anda tanpa harus menjilat-jilat petinggi ataupun raja yang kita lihat di dalam Daniel pasal 3 ini. Sejauh ini kita semua diberkati, amin. Tapi ada satu hal yang saya mau tekankan dari kisah ini, yaitu saat Sadrak, Mesak dihadapkan dengan situasi yang mengancam dia, situasi yang tidak seperti apa yang dia inginkan, orang-orang yang tidak mengerti hati yang cinta Tuhan itu loh, bahkan dia diancam akan dihabisi, dieksekusi dengan cara dibakar.
Tetapi kalau saudara memperhatikan di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18, di sana pesta rangkum dengan satu istilah begini. Saat Sadrak, Mesak, Abednego diancam akan dibunuh kalau dia tetap percaya kepada Tuhan. Ini kalimatnya menjadi berkat buat kita semuanya. Dia bilang apa? Begini, Raja, dia ngomong itu, dia gemetar, dia secara manusia takut. Iyalah, mau dia orang beriman seperti Abraham, saat dihadapi dengan situasi sulit seperti ketika dia akan mempersembahkan anaknya Ishak, dia pasti ngomong bergetar. Dedi, mana kurbannya? Nanti ada kurbannya. Dia tahu itu. Seandainya Tuhan tidak tolong, Ishak yang dikurbankan. Sama Sadrak, Mesak, Abednego, dia pemberani, dia beriman, dia taat ibadah, dia taat menyembah Tuhan, dia percaya Tuhan. Janji kuasa dia percaya. Tapi dia pasti bergetar. Dia ngomong gini, Raja, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak tolong kami tetap belajar percaya kepada. Mau nangis Bapak Ibu sekalian, mau nangis. Dia bilang begini, diancam kan, hai Sadrak, Mesak, Abednego, kalau kamu tidak berhenti menyembah Tuhanmu dan sekarang kamu menyembah patung emas buatan raja, kamu akan mati. Dia bilang begini loh, inilah pujian tadi memberkati. Saat keadaan tidak seperti apa yang kita inginkan, saat orang tidak mengerti cinta kita kepada Tuhan, tapi dia berkata, Raja dan para bupati, para menteri, para petinggi-petinggi di kerajaan, sorry to say, maaf banget, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong atau belum menolong, aduh, kalau bisa tambah sedikit kata ya, atau seolah-olah terlambat menolong atau mungkin lupa menolong, ini bahasa kita kasih tambah lagi, bahkan sekalipun tidak tolong kami, yes, kami tidak melepaskan iman kepercayaan kami kepada Tuhan kami. Luar biasa banget kan. Dia sedang membuat sebuah pernyataan, ucapan pembalikan. Dia mau bilang begini, sekalipun kami melewati masa yang sulit, kami tetap percaya kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi, Raja, engkau boleh ancam membunuh kami, tapi engkau tidak bisa membinasakan jiwa kami, karena jiwa kami ini milik Tuhan Yesus. Kau boleh takut-takuti kami, kau boleh ancam kami, kau boleh membuli kami, kau boleh untuk menteror kami, tetapi mengenai jiwa kami adalah milik Kristus. Mungkin hari engkau mengalami situasi yang sulit dan tidak seperti apa yang kita harapkan. Belajar ucapkan seperti yang kita belajar dan kita terima kebenaran ini.
konsep pembalikan secara rohani. Ucapkanlah apa yang kau percaya dan jangan ucapkan apa yang kau takuti. Ucapkan apa yang kau yakini dan jangan ucapkan ancaman-ancaman yang membuat engkau drop. Termasuk ketika ada vonis lab atau dokter. Manusia itu kadang-kadang suka gitu deh. Saya lihat dalam keseharian, kalau namanya dokter udah ngomong, orang-orang itu atau pasiennya pada keder semuanya. Padahal dokter dan hamba Tuhan itu manusia biasa. Hidup dan matimu bukan tentukan hamba Tuhan, juga bukan tentukan oleh dokter, tetapi oleh Tuhan. Kadang-kadang manusia itu kalau sudah dokter yang ngomong, udah kelepak. Sama juga kadang-kadang kalau hamba Tuhan sudah ngomong kelepak. Itu juga tidak betul seperti itu. Harusnya yang benar adalah ketika firman Tuhan yang sudah ngomong, itu membuat kita kelepak. Kita lebih percaya harusnya kepada perkataan firman daripada perkataan manusia, sekalipun dia seorang hamba Tuhan atau dokter. Hamba Tuhan mengingatkan kita, dokter juga mendiagnos kita, tetapi harus kita tahu hidup dan matimu bukan di tangan Hansit, bukan di tangan dokter, bukan di tangan hamba Tuhan, tetapi di tangan Tuhan Yesus. Dan yang kita belajar hari ini, dan kita mengucapkan di anugerah hidup yang Tuhan masih kasih, apapun keadaan kita ucapkan apa yang kita yakini dan jangan ucapkan apa yang kau takuti. Karena ucapanmu adalah kalimat doa, ucapanmu adalah taburanmu. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Ucapanmu adalah doamu. Apa yang kau doakan, engkau akan menerimanya. Sekalipun keadaan sulit hari-hari ini, jangan ucapkan apa yang kau takuti, tapi ucapkanlah apa yang kau yakini, ucapkanlah apa yang kata firman Tuhan. Kiranya renungan singkat ini membawa berkat sukacita di hati setiap Bapak Ibu sekalian. Amin. Buat renungan firman Tuhan, mari sekarang Pastor mau ajak kita memberkati air biasa ini. Kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi air yang membawa kesehatan, kesembuhan buat di tubuhku dan di tubuh orang-orang yang saya berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap air yang Bapak Ibu minum, doakan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kali saudara makan makanan, doakan dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai janji firman Tuhan di dalam kitab Keluaran 23:25, orang yang beribadah kepada Tuhan, makanannya diberkati, air minumnya diberkati. Biarlah air yang atasnya Pastor ucapkan doa dalam nama Tuhan Yesus, air minum biasa ini menjadi air doa kesembuhan di tubuh Bapak Ibu sekalian yang sakit, membawa kesembuhan. Amin. Yes. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, izinkan Pastor Andy saat ini berdoa, mendoakan, memberkati tubuh dan kesehatan, baik anak maupun mama, adik maupun papa yang sedang sakit, atau Bapak Ibu terkasih
yang saya kasihi, yang terutama Tuhan kasihi, pemirsa-pemirsa sekalian yang berbahagia, yang berkesempatan menyaksikan live stream ini, kalau engkau sakit dan mau didoakan, boleh angkat tanganmu saat ini. Saat engkau angkat tangan, saya berdoa aliran kesembuhan mengalirlah di setiap tubuhmu. Dari tanganmu engkau rasakan ada aliran kesembuhan yang memulihkan kesehatanmu, menjamamu, menguatkanmu, dan memberikan engkau kemenangan, kekuatan, dan kesembuhan. Bapak Ibu, dalam kondisi tangan yang terangkat, kalau di sekitarmu ada orang yang sakit, atau engkau di rumah sakit ada pasien yang sedang kau temani, tumpangkan tanganmu sekarang ke badan pasien atau kepada keluargamu yang sedang terbaring sakit. Saat engkau tumpangkan sekarang ini, ada aliran kesembuhan dari Tuhan mengalir di tubuh pasien atau yang terkasih yang sedang terbaring sakit. In Jesus' name, kesembuhan itu turun. Kesembuhan mengalir. Kesembuhan terjadi. Baik saudara, termasuk saya, maupun orang yang kita doakan, mereka saat ini juga merasakan kesembuhan itu mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesembuhan yang Kau berikan ke tubuh kami. Terpuji Tuhan selama-lamanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, bersyukur sama Tuhan Yesus atas kesembuhan yang Dia berikan, dan bersyukur atas firman yang kita boleh baca, boleh dengar. Semua ini sebagai tanda kasih sayang Tuhan kepada umatnya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Engkau tidak seorang diri, Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, pelayanan hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus, dan juga kepada saudara-saudara yang bisa sapa-sapa nih. Makasih Rudi, Mr. Mosir, dan Abang Ganteng. Di TikTok ini hari ini banyak banget loh yang nge-gift. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sapa-sapa sebentar ya. Sinta Sinaga, ada Jangkyong, ada Piranti Bukit, halo. Cece Cingsiu, Claudia, Kante, sama-sama. Ada Ansel, ada Resmida Situmorang, ada Dece, ada Preti, ada Kakak Melki di Manado Kote, Ibu Meti Laniso yang di California, ada Samuel, ada Irem Ridal, ada Agnes, dan ada Markus. Puji Tuhan ada
Ibu Inge, ada Bob Krishna, puji Tuhan. Ada Ibu Rita Kodong, Ibu Maudi, Ibu Ina Panggabean, Ibu Sri, puji Tuhan, Ikimni, pesta menyapa Ibu Kiao, ya, Bapak Chan Siang Effendi, Bapak Yulianto, puji Tuhan. Ada Aryani, ada juga di situ Purnama, Malau, dan siapa lagi tuh, Englang Lani, dan terima kasih semuanya. Ada Ibu Jen, Kakak Chelsea yang baik hati, puji Tuhan, dan Yulia, Sylvester, banyak banget. Makasih Feli, makasih Wiriani, ya, makasih yang sudah kasih stiker di YouTube. Makasih Feli. Ada Ibu tadi siapa Lince, siapa ya, ya Samuel. Makasih juga Bapak Ibu yang kasih gift stars di mana, di Facebook. Terima kasih banget ya, banyak banget yang kasih ini, puji Tuhan, memberkati hamba Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu juga bisa berbuat baik kepada orang lain, ya. Bapak Ibu juga bisa menabur di gereja Bapak Ibu sendiri. Lewat Chandra Sibarani, puji Tuhan, ya. Karena biar setiap gereja Bapak Ibu di mana berjemaat, semua gereja semarak, ya, gerejanya baik, gerejanya membawa banyak jiwa-jiwa, gerejanya itu juga memberi, puji Tuhan. Ya, itu saja yang bisa Pastor sampaikan hari ini. Pastor mohon maaf tidak terlalu lama. Ya, ada aktivitas selanjutnya, dan selamat masuk di kehidupan nyata. Ladang untuk kita melakukan firman Tuhan, gitu ya. Jadi kita dengar firman Tuhan untuk kita melakukan di kehidupan nyata. Makasih Manta yang kasih stiker di YouTube, terima kasih banget ya. Makasih semuanya, Abang Ganteng, dan banyak banget ini yang memberkati Pastor Randy hari ini. Terima kasih. Saya hamba Tuhan, hidup dari berkat Tuhan. Saya suka dapat namanya berkat merek Casio, dikasih orang. Makasih ya. Ini baju batik ini merek Casio, dikasih orang. Makasih. Saya hamba Tuhan, hidup karena berkat Tuhan, dan saya juga senantiasa rindu menjadi berkat bagi semua orang. Bapak Agus AE, makasih. Gaspol, semangat. Suranta Sinulingga, makasih banget loh. Wah, pemberian stikernya makasih banget. Puji Tuhan. Ibu Erni Alibasa, ya, Pastor Sapa, maaf kalau ada yang ketinggalan, kelupaannya, ya. Sudah, Pastor harus closing dulu karena mau aktivitas, puji Tuhan. Ya, sudah semuanya ya. Kalau ada yang terlewat besok lagi. Ya udah, bless you semuanya, bless you all. Shalom. Ada semuanya. Besok ucapan sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan serta kita sampai selama-lamanya. Sekali lagi, makasih yang sudah hadir, sudah ikut live streaming ini. Makasih yang sudah kasih nge-gift, stiker, bintang, dan juga yang di TikTok. Makasih semuanya. Semua sehat-sehat ya, dan panjang umur Ibu Muri, puji Tuhan. Shalom semuanya. Dadah, Pastor closing ya. Bye. Sampai
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.